Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sufitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ditempuh melalui BI. Nah, BI di sini ditujukan untuk perkembangan suku bunga yang terdiri dari SBI, PUAB, deposito, dan kredit. Tingkat suku bunga SBI cenderung dipengaruhi oleh BI rate. Jika BI rate naik, maka Bank Indonesia akan cenderung menaikkan suku bunga SBI sebagai bagian dari kebijakan moneternya. Kenaikan suku bunga SBI kemudian dapat mempengaruhi suku bunga pinjaman antar bank dan suku bunga lainnya di pasar uang. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto atau bunga, dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Selanjutnya, PUAB atau pasar uang antar bank merupakan pasar di mana bank-bank bertransaksi antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Suku bunga PUAB juga cenderung dipengaruhi oleh BI rate. Jika BI rate naik, bank-bank mungkin akan menaikkan suku bunga yang mereka tawarkan dalam transaksi PUAB untuk mencerminkan biaya pinjaman yang lebih tinggi dari Bank Indonesia. Suku bunga deposito. Suku bunga deposito di sini merupakan suku bunga yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yang menempatkan dana mereka dalam bentuk deposito. Suku bunga deposito juga dapat dipengaruhi oleh BI rate. Jika BI rate naik, bank-bank mungkin akan menaikkan suku bunga deposito mereka sebagai respon terhadap kenaikan harga pendanaan yang dikenakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada suku bunga kredit. Suku bunga kredit merupakan suku bunga yang dikenakan oleh bank kepada peminjam yang mengajukan pinjaman. BI rate juga mempengaruhi suku bunga kredit. Jika BI rate naik, bank-bank mungkin akan menaikkan suku bunga kredit mereka untuk mencerminkan biaya pendanaan lebih tinggi dari Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unzilatur Rahmah. Saya sebagai pemateri kedua. Keterkaitan antara transmisi di sektor keuangan dengan nilai tukar. Transmisi di sektor keuangan dapat mempengaruhi nilai tukar. Perubahan nilai tukar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang terjadi dalam sektor keuangan, seperti suku bunga, arus modal, dan sentimen investor. Transmisi kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar melalui sektor keuangan. Misalnya, jika bank sentral suatu negara menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, hal ini dapat meningkatkan minat investor dalam mata uang negara tersebut, yang dapat menguatkan nilai tukar. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mempengaruhi minat investor yang dapat melemah nilai tukar. Selain itu, nilai tukar dan suku bunga berpengaruh pada ekspektasi inflasi. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat berdampak pada sektor keuangan. Nilai tukar yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Misalnya, jika nilai tukar mata uang suatu negara melemah, maka ekspor dari negara tersebut dapat menjadi lebih murah bagi pembeli asing, yang dapat meningkatkan daya saing ekspor. Sebaliknya, jika nilai tukar mata uang menguat, ekspor dapat menjadi lebih mahal bagi pembeli asing, yang dapat mengurangi daya saing ekspor. Selain itu, perubahan nilai tukar juga dapat berdampak pada nilai aset keuangan dalam suatu negara. Jika mata uang lokal mengalami depresiasi, maka nilai aset asing yang dihargai dalam mata uang lokal akan meningkat. Sebaliknya,
nilai aset asing dalam mata uang lokal dapat menurun. Dalam kesimpulan, terdapat hubungan timbal balik antara transmisi di sektor keuangan dengan nilai tukar. Perubahan dalam sektor keuangan dapat mempengaruhi nilai tukar, sementara fluktuasi nilai tukar juga dapat berdampak pada sektor keuangan melalui pengaruhnya terhadap daya saing ekspor, impor, dan nilai aset keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi di sektor real. Transmisi di sektor real adalah proses pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian real seperti ekonomi inflasi dan juga lapangan pekerjaan. Transmisi di sektor real berpengaruh terhadap ekspektasi inflasi. Nah, ekspektasi inflasi di sini juga dapat mempengaruhi suku bunga real dan juga pola pembentukan harga. Berikut penjelasan singkat mengenai hubungan antara ekspektasi inflasi dengan suku bunga real dan pola pembentukan harga. Suku bunga real adalah suku bunga yang disesuaikan dengan inflasi, di mana ekspektasi inflasi ini yang lebih cenderung tinggi akan mendorong peningkatan suku bunga real. Kenapa? Karena investor dan pemberi pinjaman ingin mendapatkan pengembalian yang setidaknya itu mencukupi untuk mengimbangi penurunan daya beli akibat inflasi. Oleh karena itu, ketika ekspektasi inflasi ini naik, maka suku bunga real akan cenderung meningkat. Ekspektasi inflasi juga dapat mempengaruhi pola pembentukan harga di pasar. Jika pelaku pasar seperti produsen dan juga pemasok dan pengecer mengharapkan kenaikan inflasi di masa depan, maka cenderung menaikkan harga produk mereka untuk mengantisipasi kenaikan biaya produksi atau pasokan. Sebaliknya, jika ekspektasi inflasi ini rendah, maka pelaku pasar itu akan cenderung mempertahankan harga atau bahkan menurunkannya untuk mempertahankan daya beli konsumen. Ini biasanya itu dikenal sebagai efek tarik atau pull effect. Jadi, ekspektasi inflasi ini mempengaruhi pola harga dengan menegakkan keputusan harga dari pelaku pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Faiza sebagai pemateri 4, yaitu menjelaskan tentang keterkaitan pola pembentukan harga dengan penawaran agregat, output gap, permintaan agregat, dan inflasi. Pola pembentukan harga dapat mempengaruhi penawaran agregat dalam perekonomian. Penawaran agregat menggambarkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh semua produsen di suatu negara pada tingkat harga tertentu. Perubahan dalam pola pembentukan harga dapat mempengaruhi perilaku produsen dan akhirnya mempengaruhi penawaran agregat. Selanjutnya, output gap. Output gap adalah perbedaan antara output aktual, produksi aktual, dan output potensial atau produksi yang dapat dicapai dalam kondisi penuh penggunaan sumber daya. Output gap dapat mempengaruhi terhadap inflasi dan permintaan agregat melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, inflasi. Output gap dapat memberikan indikasi tentang kelebihan atau kekurangan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jika output aktual melebihi output potensial, maka akan menunjukkan kelebihan produksi yang akan menyebabkan tekanan inflasi yang lebih rendah. Sebaliknya, jika output aktual lebih rendah dari output potensial, maka akan menunjukkan kekurangan kapasitas produksi yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi. 2. Permintaan agregat. Output gap juga dapat mempengaruhi permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi dan investasi. Jika output aktual lebih rendah dari output potensial, akan menunjukkan sumber daya alam belum sepenuhnya digunakan dalam perekonomian berada pada kapasitas kosong. Sebaliknya, jika output aktual melebihi output potensial, akan menunjukkan bahwa perekonomian berada pada titik di mana permintaan agregat melebihi kapasitas produksi. Dalam situasi ini, tekanan permintaan yang kuat dapat mendorong kenaikan harga dan dapat mempengaruhi konsumsi dan investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.